Silakan Kak Maria. Oke, ya makasih banyak sebelumnya Syifa untuk kesempatannya dan teman-teman Sister Hub ya, Masya Allah. Sebelumnya salam kenal juga kakak semua dan teman-teman yang ada di sini. Mungkin kayak baru semua nih belum belum ada yang pernah aku kenal. Cuma semoga kita bisa silaturahim nanti ya. Oke, sebelumnya makasih banyak ya untuk Syifa dan juga teman-teman Sister Hub yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing. Ya, harapannya teman-teman kakak semua yang ada di sini nanti dimudahkan juga nanti setelah ini untuk mendaftar ya di UI 3 atau Triple IU. Mungkin aku izin langsung share screen aja kali ya, Chef ya. Coba aku... Hmm, oke. Sorry. Kelihatan. Sorry. No, salah. Bentar ya. Oke. Oke, kira-kira udah terlihat belum ya kakak dan teman-teman Oke, udah masuk Kak. Udah lain? kelihatan. Oke. Ya, coba kita share. Sorry ya. Ya, kepotong ternyata. Oke, maaf ya, mohon maaf. Ya, teman-teman di sini mungkin kita sharingnya santai aja ya. Ini aku cuma sekadar berbagi apa yang mungkin based on experience waktu tahun sebelumnya ya. Tapi insya Allah semoga tetap relevan karena nggak beda jauh juga untuk ketentuannya, terus juga syarat-syarat dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin eh kalau boleh tahu di sini apakah mau yang ikut di sini pada apply master semua atau ada yang PhD juga? Mungkin boleh kakak atau teman-teman di kolom chat kalau ada yang mau sharing. Kalau misalnya ada yang PhD mungkin ya insya Allah nanti juga akan ada sedikit info juga ya yang aku tahu karena aku sebenarnya basicnya master di master gitu. Gitu. Nah, mungkin first thing first buat teman-teman kakak yang mau daftar di Triple IU. Nah, sebelumnya mungkin kalau ada yang belum tahu, Triple IU itu termasuk PTN BH alias PTN berbadan hukum. Makanya ada beberapa beasiswa kan ditawarkan sama Triple IU itu. Nah, terus kalau sekarang ini sebenarnya kalau sebelumnya itu udah buka batch satu. Batch satu itu dari Januari sampai Februari. Nah, sekarang pembukaan batch 2 sampai 15 April nanti gitu. Dan untuk application fee-nya itu eh, s- masih 750 ya sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Kalau internasional dia pakai dolar, $50. Dan kalau mau apply itu bisa kunjungin di websitenya sendiri ya, admissions.triple-ac.id/login. Nah, ini mungkin sekedar ini aja, mungkin teman-teman juga udah riset kali ya, ada apa aja, tapi ini review aja sih. Jadi di Triple I itu ada kurang lebih 6 fakultas. Ada pertama Fakultas Islamic Studies, terus Social Science, Economics and Business. Nah, ini di tempat aku sekarang FIB, terus ada juga Faculty of Education, Science and Technology. Nah, kalau Science and Technology ini baru dia dibukanya tahun lalu. Nah, terakhir ada Law. Nah, ini ada beberapa ini ya program mm, yang banyak di pendaftarnya bisa dibilang. Ada Islamic Studies, Political Science, sama yang baru itu Data Science. Dan yang nggak pernah sepi pendaftar adalah MFIN in Sustainable Finance kalau di FIB. Nah, ini mungkin beberapa yang
apa ya, bisa dibilang eh persaing cukup kompetitif gitu. Nah, ini untuk qualification-nya, kalau untuk yang mau daftar master, itu at least GPA-nya atau IPK-nya minimal 3 dari skala 4 ya. Terus punya pengalaman kepemimpinan, entah itu di organisasi, community, atau lain sebagainya. Terus eh, nanti apply-nya juga harus sebagai full-time student. Nah, full-time student di sini sebenarnya bukan yang nggak boleh kerja sama sekali sih ya. Karena kalau ngelihat lapangannya, masih banyak juga, bahkan PhD, yang PhD aja juga sambil banyak yang kerja. Tapi maksudnya memang yang sambil kerja itu entrepreneur ataupun freelance ya, bukan yang full time worker gitu. Nah, terus language requirements-nya, nah ini beda-beda. Kalau persyaratan bahasanya itu tergantung kita mau daftarnya apa. Karena ada yang program reguler, terus ada yang ini ya, ada yang dual degree. Nah, ini beberapa bare minimum untuk language-nya. Kalau misal, nah ini alhamdulillahnya kalau di Triple I itu masih bisa pakai TOEFL ITP, jadi nggak terlalu mahal lah ya. Dan kalau misalnya prepare juga bisa lah sebulan untuk bahasa ya maksudnya, atau 2 minggu insya Allah juga bisa sih. Karena TOEFL ITP nggak ada ini kan, speaking sama writing gitu. Nah minimal 525 gitu. Tapi khusus untuk yang daftar di Faculty of Law, dia agak ini sedikit ya, naik sedikit 550. Termasuk PhD juga minimal 550. Nah, kalau dulu sebenarnya em, ini ya, mungkin karena masih baru juga, belum terlalu lama, ada temanku yang dia TOEFL-nya tuh mepet gitu loh, kayak 500. Nah, itu ternyata masih diterima. Nah, tapi ternyata setelah dilihat lagi kalau dari temanku itu kenapa dia bisa diterima, karena dia ada competitive advantage-nya yang lain, yaitu pengalaman risetnya. Dia tuh sempat publish jurnal di Scopus. Mungkin sama collab sama dosennya. Terus ada juga sih yang publish di jurnal lain, dan ya mepet gitu lah. Nah, terus kalau misalnya memakai TOEFL IBT itu at least 80. Nah, kalau Lau emang dia agak gede sendiri ya, karena mungkin literaturnya lebih advance lagi mungkin ya. Nah, terus kalau memakai QPTI itu minimal 58. Kalau IELTS, nah kalau IELTS ini wajib buat yang mau ambil dual degree. Jadi kalau di Triple IO, alhamdulillah itu ada kerjasama ya dengan beberapa university di luar negeri. Eh, tapi beda-beda ya. Tiap fakulti itu collab-nya kerjasamanya dengan kayak FEB aja itu kerjasamanya sama SOS, di London. Tapi kalau Islamic Studies itu kerjasamanya kalau nggak salah sama ini deh, lupa, Durham University atau apa ya, pokoknya yang ini deh. Ya kayak Durham University deh kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dicek lagi nanti kita ke websitenya. Pokoknya beda-beda lah kalau misalnya tiap fakulti itu kerjasama dengan universitas luar negeri. Nah, tapi kalau mau apply dual degree itu nggak boleh pakai TOEFL ITP gitu. Misalnya cuma pakai IELTS. Nah, terus kalau yang mau daftar di Islamic Studies, tepatnya di kayak yang ambil tuh Rots tadi, kan ada beberapa jurusan yang emang ini banget ya, membutuhkan skill bahasa Arab yang bagus. Nah, dia tuh ada persyaratan TOEFL ya, minimum 550 gitu. Nah, kalau sekarang nih, kalau dengar-dengar ya, dengar-dengar sih lebih ketat. Kalau tahun lalu kan kayak temanku masih ada beberapa yang dilolosin meskipun kayak
mepet gitu kan 500, sebenarnya 500 490 itu nggak sampai kan dengan bare minimum ini, tapi karena ada ini lain ya, competitive advantage lain. Nah tapi kayaknya karena sekarang udah mulai gencar lagi marketingnya dan kayaknya peminatnya akan bertambah banyak, makanya kemungkinan akan lebih ketat lagi gitu. Jadi makanya di websitenya kalau dilihat itu ada statement ya ini, eh intinya himbauan untuk memenuhi kriteria minimum bahasa itu. Kalau enggak, ya bisa aja mungkin diterima atau lolos, tapi jadinya peluang untuk beasiswa kecil. Bisa jadi self funding gitu. Oke, nah terus untuk scholarship opportunities apa aja kalau di Triple IU? Jadi untuk di sini sendiri ada banyak ya sebenarnya. Ada Triple IU Scholarship ini yang dari kampusnya langsung. Nah, yang dari Triple IU-nya langsung itu cenderung lebih apa ya? Kewajibannya lebih ringan lah dibanding dengan LPDP kan ya. Kalau LPDP ada kewajiban mungkin pengabdian masyarakatnya ya dan sebagainya kan kalau namanya dari negara gitu ya. So kalau Triple IU sebenarnya juga dari negara juga sih. Cuma ini lebih ke dari internal kampus kebijakannya. Jadi kalau Triple IU Scholarship dia kewajibannya at least bisa mempertahankan GPA. GPA-nya nggak boleh kurang dari 3,25 itu. Nah, kalau LPDP dia mungkin ada kewajiban lainnya selain GPA dan lain sebagainya. Nah, terus kalau untuk durasi studinya sama lah ya, kurang lebih kayak S2 pada umumnya 2 tahun. Dan kalau usia maksimum untuk daftar kalau master itu maksimumnya 35 tahun gitu. Nah, ini ya mungkin udah lihat juga mungkin ya kalau ada yang berniat daftar 15 April, makanya insya Allah masih ada waktu ya dari sekarang tanggal 5 ya kalau nggak salah sih ada buat finishing kalau teman-teman mau daftar gitu. Nah, ini mungkin yang perlu dipersiapkan kali ya. Yang pertama itu ada academic CV. Nah, jadi sama aja kayak kalau kita apply kerja pasti kan difilter dulu ya, apa aja yang dimasukin. Nah, kalau ya CV yang di-apply uh, di website application, itu make sure itu meng-highlight poin-poin akademik atau pencapaian akademik yang terutama risetnya. Kayak misalnya menang lomba KTI atau pernah publish artikel di jurnal, paper, dan lain sebagainya gitu. Karena itu akan sangat jadi poin plus. Nah, terus motivation letter. Nah, motivation letter, aku juga ada contohnya nih dari temanku yang dia itu motivation le- motivation letternya bagus dan dia juga alhamdulillah dapat kategori 1 ya. Jadi FYI aja kalau di Triple IU itu ini kan tadi ada banyak ya eh, beasiswa dalam kampus kayak dari Triple IU-nya sendiri, dari LPDP dan lain sebagainya. Nah, kalau yang dari kampus itu ada 3 kategori jenis beasiswanya. Kalau yang pertama kategori 1 dia itu full scholarship, dapat asuransi kesehatan, terus uang saku bulanan itu 5 juta, sama eh, uang buku ada setahu, tapi itu per tahun. Dan emang nggak sebesar LPDP scholarship ya. LPDP lebih kewajibannya juga lebih banyak. Sama apa lagi ya? Ya itu sih. Kalau untuk kategori 2 dia itu bedanya adalah uang sakunya aja. Dia full tuition fee, apa? Free full tuition fee, tapi monthly stipendnya atau uang sakunya per bulan cuma setengahnya alias 2,5 juta. Itu kategori 2. Dan nggak dapat asuransi kesehatan. Jadi BPJS-nya ini ya urus sendiri. Sama nggak ada uang buku juga gitu. Nah, terus kalau kategori 3 dia cuma dapat
UKT aja, free UKT, tapi nggak dapat uang saku. Nah, itu kalau misalnya ditanya, dilihatnya dari apa? Sebenarnya ini ya hanya wallahu alam, hanya interviewer dan apa admission committee yang tahu. Tapi kalau dari observasi aku lihat teman-teman yang lain di kampus gitu ya, nanya-nanya ke mereka, dan ngelihat profile mereka, itu mostly yang dapat kategori satu itu adalah yang punya pertama yang punya ini sih, yang punya rencana riset yang bagus gitu, punya rencana riset yang bagus sama motivation letternya kuat. Itu sih dua itu yang karena kan nanti ketika interview yang ditanya juga dua di antaranya itu yang motivation letter secara tersirat gitu sama rencana riset atas studi ke depannya gimana gitu, rata-rata yang dapat full apa kategori satu yang kayak gitu tuh. Nah terus lanjut dulu kali ya. Dokumennya apalagi valid language certificate, sertifikat bahasa kayak TOEFL atau IELTS tadi disesuaikan. Oke. Nah, ini mungkin sedikit tips ya untuk menguatkan supaya application-nya kita lebih kompetitif dengan kandidat lainnya. Nah, ini first thing first adalah genuine motivation letter. Nanti aku mau coba kasih lihat juga motivation letternya yang dibuat sama temanku yang dapat kategori satu karena aku dapat kategori dua ya, kodarullah gitu. Em, dan memang kalau di FIB itu yang jadi prioritas dapat kategori satu mostly MFIN, Sustainable Finance. Karena mungkin mereka banyak ini juga kali ya, prodinya banyak channel ya. Mungkin gitu. Nah, terus lanjut ya. Nanti mungkin akan aku coba spill gimana motivation letternya. Yang pasti ini bahasa Inggris dan kita kalau bisa harus bisa meng-highlight kenapa alasan yang kuat kenapa kita milih program studi ini, harus bisa nge-elaborate ke depannya gimana sama career path kita ke depannya, apakah akan linear atau enggak, dan juga impact apa yang mau kita buat setelah lulus nanti gitu. Jangan sampai kita jawabannya apa ya, normatif atau general gitu ya. Harus spesifik dan kalau bisa riset dulu di program studi itu belajar apa gitu. Supaya nanti bisa mengelaborate career dengan career path, terus juga rencana studi dan sebagainya. Nah, terus tadi demonstrate value. Nah, ini juga nih karena tahapan seleksinya kan sebenarnya ringkas ya. Kecuali kalau LPDP, LPDP agak ekstra kalau pakai besok LPDP. Tapi kalau yang dari kampus, apply besok kampus, itu flow-nya cuma administrasi. Administrasi itu kita apply CV, motivation letter, recommendation letter, terus apa ya, ntar nanti aku coba tunjukin juga ya eh, apa aja berkasnya. Nah, terus yang kita upload ini kalau bisa, ini ya, terutama di CV-nya, kalau bisa dicantumkan apa aja nih awards yang kita, academic awards ya, terutama yang pernah kita dapatkan, researchnya, terus juga leadership and social contribution-nya, entah itu di organisasi atau community, dan kalau bisa yang relevan gitu sama ini ya jurusan yang mau diambil ya pintar-pintar kita connecting the dots-nya aja lah. Nah terus prepare for interview. Nah karena setelah administration itu kan tahapannya adalah interview ya kalau lolos tahap administrasi. Jadi memang interview itu akan jadi penentu 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 kita kalau terutama kalau yang jurusannya banyak peminatnya ya kayak tadi yang aku highlight di depan itu bisa jadi nggak lolos, ada aja yang nggak lolos gitu ya dan nggak mungkin ada beberapa fakulti atau major yang dia itu ini ya program studi yang ya udah kalau daftar pasti lolos cuma mungkin bisa jadi peluang beasiswanya nggak nentu gitu, tapi ada juga yang ketat banget kayak misalnya
yang jurusan MFin Sustainable Finance atau yang apa lagi ya? Islamic Studies tuh banyak banget yang daftar. Nah, itu benar-benar harus bisa make sure competitive advantage kita apa, terutama saat interview. Dan karena Triple IU ini basicnya adalah eh, research ini ya, research institution gitu. Maksudnya benar-benar kuat, kental di budaya risetnya dan diharapkan emang ini ya tajam juga outputnya itu sama mahasiswa student itu ketika di kampus dan di luar. Jadi ketika interview kalau bisa kita udah punya dan bisa ngejelasin apa rencana riset kita. Nggak harus yang udah ada proposalnya, nggak. Cuma at least kita bisa ngejelasin hmm, kenapa pilih itu, why-nya apa, problemnya, background-nya lah. Terus metodenya apa, sama gimana caranya gitu. Karena kan ada penelitian yang ini juga kan, yang susah datanya itu nanti bakal, pokoknya akan lebih banyak di interview itu ditanyain tentang pengalaman riset dan rencana riset gitu. Jadi itu harus dipersiapkan betul. Gitu. Next. Nah, ini mungkin sedikit terkait gambaran live at Triple IU and Career Outlook ya. Jadi karena namanya sendiri juga ada internasional juga ya. Nah, ini memang ada mahasiswa internasional juga. Nah, entah, tapi mostly itu ini ya, kebanyakan dari Asia sama Afrika. Jarang yang kalau dari Europe. Karena kalau yang dari Europe mungkin ini Kak, yang dual degree kan. Dual degree kerja sama langsung. Jadi ketemunya langsung di kampus mitra gitu ya. Kalau yang orang-orang Europe itu. Tapi kalau yang sampai stay di Indonesia jadi student itu mostly dari Asia kayak Pakistan, terus Afghanistan, terus Afrika, Afrika tuh dari Gambia, Nigeria, dan lain sebagainya. Jadi insya Allah inilah. Dan bahkan mungkin fun fact-nya adalah jumlah mahasiswa Indonesia di situ nggak lebih banyak dari mahasiswa asing gitu. Meskipun ini universitasnya basisnya di Indonesia ya. Tapi justru entah kenapa ya yang lebih diprioritaskan ke ini juga ke masa internasional. Mungkin karena ada kerjasama juga gitu. Jadi insya Allah kita akan terasa juga nih mungkin kalau ada yang planningnya mau lanjut study abroad, ini bisa jadi langkah awal yang bagus. Karena aku pun juga begitu ya. Niat awalnya pengennya study abroad gitu. Cuma melihat em, ya IELTS-ku masih perlu diimprove. Nah, ini kuliah di Triple IO menurutku bisa jadi salah satu batu loncatan dalam tanda kutip ya. Karena kita eh, practice by doing. Karena kalau di sana itu fully English, entah itu ya pengajarannya maupun interaksi sehari-hari karena ini ya, karena banyak didominasi sama mahasiswa internasional juga gitu. Jadi at least kalau misalnya mau ke sini, selain kalau misalnya kita pakai TOEFL ITP, it's okay. Tapi kalau bisa sebelum masuk, usahain speakingnya daily daily speaking daily vocabnya udah inilah bisa at least bisa berinteraksi gitu ya karena nggak enak juga kan kalau misalnya ke kampus cuma dengerin dos dosen aja tapi nggak mingle nggak ya nggak karena mungkin keterbatasan language kita jadi tipsnya mungkin kalau yang mau masuk tapi mungkin merasa agak insecure dengan skor ininya itu nggak apa-apa karena emang masih bisa pakai TOEFL cuma insya Allah dengan seiring berjalannya waktu juga kalau misalnya speaking ya kalau speaking apalagi itu akan terlatih insya Allah akan terlatih dengan sendirinya karena tapi itu emang harus dipaksain
kita ngobrol sama teman kita yang masa internasional dan juga biasain nanya ke dosen pakai bahasa Inggris gitu. Insya Allah itu lama-lama jadi ini ya. IELTS-nya nanti pas speakingnya lebih bagus insya Allah. Sama writingnya juga kan akan terlatih dengan ini. Itu kan full English ya. Jadi exam pun ujian semuanya English. Jadi ya tapi alhamdulillah nggak kayak di Malaysia. Aku dapat cerita dari temanku yang kuliah di Malaysia. Dulu dia tuh bahkan saat exam aja grammarnya harus benar gitu ya untuk writing ya karena memang ada. Nah, tapi kalau di sini alhamdulillah ya selama kita apa ya selama masih bisa dipahami sama dosennya bahasa Inggrisnya masih diterima acceptable lah answernya kalau lagi ujian gitu writingnya. Tapi kalau misalnya ngerasa gimana cara mau improve writingnya nih, nah itu insya Allah akan terlatih juga karena tadi kan ya Triple IO ini basicnya kampus research, jadi siap-siap aja semester awal itu akan disuguhi berbagai assignment paper. Oke, aku pernah kemarin di semester sebelumnya itu dalam 1 bulan ada assignment buat empat empat, 4 atau 5 paper ya aku lupa. Gitu dosennya di di matkul yang berbeda-beda. Karena emang mungkin ini ya jadi pemanasan sebelum nanti buat tesis atau mungkin yang PhD nanti juga akan bikin disertasi gitu. Oke, nah terakhir mungkin career path ya. Nah, ini yang paling output yang paling banyak di Triple IO karena tadi ya dosen-dosennya juga meskipun ini juga sih dosen-dosennya itu banyak praktisi juga banyak yang dari kementerian, banyak yang dari ini juga apa industri kayak bank dan lain sebagainya. Apa kalau yang di fakulti lain juga eh kayak misalnya yang di Islamic Studies ada juga yang jadi ini ya dosennya tuh dari luar negeri dan emang praktisi ada juga gitu. Tapi memang kalau kebanyakan alumninya itu jadi akademi atau researcher. Tapi banyak juga kok yang kerja di ini ya, tergantung jurusannya juga sih ya. Tergantung jurusannya apa, sama ya sama ini juga kedekatan dengan karena nanti peluang-peluang itu akan ada ketika kita ini juga kan membangun relasi di sana gitu. Nah, ini lagi-lagi career path ini tergantung ya karena banyak jurusan juga di sana. Ya, intinya yang paling sering itu adalah sebagai akademi atau researcher sama lecturer gitu sama policy maker mungkin ya. Banyak juga soalnya banyak juga dosen-dosen di sana yang terlibat sebagai regulator, policy maker. Dan itu kita banyak belajar dari sana. Gitu. Oke, nah mungkin terakhir aku pengen coba nunjukin. Udah ya, ini udah selesai. Nah ini kebetulan masih ada nih waktu aku daftar, masih bisa dibuka. Jadi yang harus diisi fakultas yang mau didaftarkannya apa, educational background-nya, language proficiency, terus eh professional background, referee details. Nah, ini ada beberapa banyak yang tadi aku udah mention. Terus payment and declaration. Oke, itu sih mungkin ya. Sorry. Nah, ini kalau mau lihat lebih lanjut, bisa cek langsung aja. Di sini lengkap banget sih menurutku ya. FAQ-nya juga. Dan oh ya, mungkin buat membantu kakak atau teman-teman yang mau daftar atau mau nanya lebih lanjut dan siapa tahu meskipun aku kan dari FIB ya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi insya Allah ada temanku yang dari fakulti lain mungkin bisa dihubungkan. Nanti kalau misalnya emang butuh ya kakak, jadi ini bisa join aja nih kalau misalnya kakak atau teman-teman yang lainnya ada yang mau nanya lebih lanjut atau ya sharing-sharing aja sih gitu. Siapa tahu nanti beneran ketemu di kampus kan. Ya.
itu ya grupnya kalau misalnya mau ada further questions atau additional. Oke, nah ini kalau misalnya teman-teman kakak mau ada beberapa ini ya. Waktu itu aku sempat nyiapin. Oh ya, interviewnya itu kan via Zoom juga ya. Jadi karena sekalian kali ya, karena mostly kan dari luar negeri itu nggak mungkin mereka datang langsung kan interviewnya. Jadi semuanya itu interview via Zoom. Nah ini aku coba siapin nanya-nanya ke Kating kumpulan pertanyaan yang ditanyain sama interviewer. Nah, mungkin kalau mau tahu apa aja nanti ini bisa di-share juga buat persiapan ini mungkin bisa disesuaikan ya sama jawabannya sama kakak atau teman-teman. Sama ini juga ada contoh. Nah, ini motivation letter eh, senior dulu di S1 yang keterima di AMFIN ya, Sustainable Finance yang termasuk salah satu jurusan dengan jurusan yang paling kompetitif di FIB ya karena peminatnya banyak gitu. Dan dia dapat kategori satu ya. Nah, kalau aku tadi udah izin juga kalau misalnya ada yang mau lihat punya Kawil dan ini itu boleh katanya. Karena emang bagus sih. Ini beliau ini bisa mengelaborate jurusannya, apa yang dipelajari di jurusan itu sama career path ke depannya gitu, sama kelebihan dia lah gitu. Nanti bisa di-share kalau misalnya memang dibutuhkan. Oke, mungkin itu aja dulu kali ya. Kalau ada yang mau didiscuss lebih lanjut, welcome banget. Makasih, dikembalikan lagi ke Syifa mungkin ya. Oke, ya, Masya Allah, terima kasih banyak Kak Mariam atas insight-nya terkait dengan proses ini ya, apa namanya, admission, juga tadi informasi terkait dengan UI 3 ini. Nah, Alhamdulillah di sini aku udah ada beberapa pertanyaan. Nah, sebelum teman-teman mendaftar, jadi aku mau membuka pertanyaan dulu nih. Dan lumayan banyak yang bertanya, tapi ada beberapa yang tadi udah terjawab ya teman-teman sekaligus. Jadi aku mungkin memilih beberapa aja. Aku izin share screen dulu. Ya Allah, ini udah masuk belum ya? Untuk pertanyaan pertama ya Kak Mariam. Nah, apa keunggulan dari Universitas Islam Internasional Indonesia dan bagaimana prospek kerja? Apakah ada prospek ke luar negeri kerjanya? Nah, mungkin itu Kak Mariam yang boleh dijawab ya Kak ya. Oke, ya makasih Syifa. Keunggulan dari Triple I ya. Kalau tadi aku udah sempat mention juga, ini kampusnya kuat banget di research dan enggak, paling pertama itu menurutku fasilitasnya. Jujur, masuk ini juga ya, purpose-nya bahkan enggak sih kalau tergantung ya, kalau perpustakaan, mungkin teman-teman kakak juga udah pernah ada yang udah pernah ke sana, itu emang cozy banget, nyaman buat belajar ataupun riset di sana gitu ya. Terus yang kedua iklim risetnya tadi, iklim riset itu sangat kuat gitu ya. Banyak peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan kalau misalnya kita ini apa namanya publish paper di jurnal, tapi ada minimumnya sih. Minimal publish di Sinta 2, Sinta 2, Sinta 1 sama Scopus, itu nanti ada insentifnya gitu. Jadi memang benar-benar disupport gitu ya dari kampus supaya studinya itu bisa aktif di research gitu dan bisa berkontribusi di itu ya di akademik, karya ilmiah dan sebagainya gitu. Terus yang kedua, yang itu tadi yang kedua ya. Yang pertama tadi saya fasilitas. Kelasnya pun juga nyaman karena kenapa make sense aja karena masih baru kan kampusnya gitu ya. Jadi masih banyak yang baru gitu dan belum
belum usang gitu karena masih banyak yang baru. Terus tapi tadi sih yang paling bagus itu adalah iklim risetnya, dan yang ketiga pengajarnya pun juga menurutku ini ya, meskipun ini kampus riset, tapi fun fact-nya adalah dosennya banyak juga yang ini yang kerja sebagai praktisi, praktisi di industri ataupun di government atau pemerintahan gitu. Dan dari situ eh nyambung ke ini ya, menurutku keunggulan lainnya adalah channel gitu. Jadi insya Allah channelnya nggak kalah bagus juga ya networkingnya gitu. Kita bisa disambungkan dengan kar- karena tadi lecturernya, staffnya banyak yang kerja di kementerian juga, terus juga kerja di industri-industri BUMN dan lain sebagainya. Kita tuh bisa nanti internshipnya bahkan ya inilah. Tapi tetap ini ya dilihat performa akademiknya juga sebelum dibantu ini ke apa tempatnya lecturer kita itu. Dan kalau prospek kerja setelah lulus, insya Allah tuh banyak, terbuka luas juga, terutama ini ya ke luar negeri. Kalau ke luar negeri sebenarnya itu tergantung juga ya. Tergantung apa? Tergantung dari skill kita kan gitu. Karena meskipun banyak peluangnya, tapi kalau misalnya kita nggak meet the minimum requirement kayak misalnya language-nya atau skill research skill-nya, misalkan kalau kalau di sana tuh triple I tuh banyak mitranya di luar negeri itu sebagai researcher gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau kerja di luar negeri sebagai as a researcher, tapi mungkin kita misalnya skill olah data kuantitatifnya masih kurang, ya ya sama aja. Jadi sebenarnya kembali lagi ke kita. Tapi insya Allah di Triple A ini tadi karena channelnya banyak juga ya, alhamdulillah dari lecturer, jadi terbuka luas. Dan terutama karena kan banyak ini juga ya student, teman-teman yang dari internasional, dan itu yang bisa jadi konektor kita. Makanya eh, penting banget buat ini juga ya, buat network sama teman-teman kita di fakulti lain ataupun di fakulti sendiri yang dari internasional. Karena itu benar-benar akan membuka peluang atau prospek kerja di luar negeri juga. Karena mereka banyak juga nih kalau setelah aku tanya-tanya ya, yang ternyata mereka ada yang punya usaha juga di negara ya, apa bikin enterprise gitu ya. Dan di Triple I itu ya ini aja ngembangin framework dan lain sebagainya gitu. Itu kurang lebih chef mungkin ya. Baik, terima kasih Kak Maria. Mungkin teman-teman yang tadi yang bertanya ini semoga terjawab ya. Oke, nah selanjutnya ini kenapa ya? Nah, apakah saya bisa kuliah S2 jalur internasional padahal saya sudah kuliah juga di S2 Umalah? Bagaimana Kak Maria kira-kira? Oh, oke, S2. Oke, jalur internasional tuh maksudnya yang mana? Maksudnya di Triple A ya, karena kalau jalur masuknya sendiri kan scholarship-nya tuh tadi ya ada, paling kalau misalnya kakaknya tetap ini dari Indo, tadi dua opportunity kan, besok kampus sama LPDP. Nah, kalau misalnya udah S2 nih, nah kita nggak bisa pakai LPDP. Kita biasanya pakai visa kampus. Karena kalau LPDP kan cuma bisa sekali ya gitu. Syaratnya itu nggak boleh udah pernah S2. Tapi kalau kakaknya daftar pakai apply visa kampus dari Triple IU, itu insya Allah masih bisa. Karena temanku sendiri fun fact-nya adalah dia ada satu namanya Ibrahim. Ibrahim Khalil dari Nigeria. Dia itu udah S2 di UI. Udah S2 di UI, ambil Master of Public Policy ya. Pokoknya inilah ekonomi pembangunan, kebijakan ekonomi pembangunan kalau nggak salah. Nah, itu udah S2 di UI, tapi karena
Dia dapat besok kampus kan ya, jadi masih nggak apa-apa. Tak asal bisa ngedeliver, nge-explain kenapa mau ambil S2 lagi gitu ya. Kalau temanku itu kan dia kena, kalau aku tanya waktu itu, ternyata dia make sense sih, karena waktu di UI yang dia pelajari itu umum gitu ya, kebijakan ekonomi pembangunan. Sedangkan dia tuh pengen mendalami ekonomi Islam gitu. Yang menariknya di situ mungkin ya. Dan di Triple I di FEB itu juga kebetulan memang ada ini juga ya, mata kuliah yang memungkinkan studinya untuk mendalami ekonomi Islam itu di S2 ya. Meskipun memang dari jalur MA in Economics ya gitu. Itu sih Kak, mungkin insya Allah masih bisa selama bukan ngambil yang LPDP dan punya alasan big why-nya dan bisa elaborate gitu ya dengan career path ke depannya. Oke, baik. Berarti ini ya kak ya, kalau LPDP jelas nggak bisa karena dia kan syaratnya pertama kali S2. Nah, kalau misalkan mau Iya, jalur dari betul. kampus bisa ya Kak Mariam ya? Mm-mm, insya Ya, Allah. terima kasih Kak Mariam infonya. Nah, ini next Sama-sama. question. Nah, apakah UI memiliki kelas online? Apakah UI bisa program skema fully funded? Oke, silakan Kak Mariam. Oke, kelas online so far sih yang aku tahu nggak, belum belum ada ya. Paling online itu pas awal-awal dan itu untuk apa masa internasional yang masih masih terkendala visanya ya. Itu waktu itu masih awal masih online. Cuma kalau untuk penerima beasiswa semua studinya itu offline sih. Eh, tapi nggak tahu ya tahun depan deh. Tapi untuk sejauh ini masih full offline gitu. Nah, terus apakah ada program skema fully funded? Ada. Jadi baik yang besok kampus sama LPDP itu fully funded gitu ya. Tapi bisa jadi kalau yang besok kampus tadi ya ada eh, ada kemungkinan fully funded itu yang nggak dapet uang saku cuma full tuition fee. Jadi harus dimaksimalkan di tadi yang udah aku share sebelumnya. Itu kurang lebih sih. Oke, siap semua teman-teman. Terima kasih Kak Mariam. Semoga menjawab ya. Nah, ini ada lagi nih. Bagaimana bila kita tidak dapat mengajukan recommendation letter dari dosen pembimbing S1? Nah, bagaimana Kak Mariam kalau nggak bisa mengajukan Oh iya, kalau nggak bisa dapat recommendation letter dari lulusan pembimbing S1, sebenarnya kalau kakaknya kerja atau itu bisa pakai ini ya, recommendation letter dari atasannya. Entah itu manajernya atau supervisornya di tempat kerja, itu bisa pengganti dospem gitu. Intinya tuh di recommendation letter adalah orang yang tahu gimana kapasitas kita. Cuma memang karena ini research campus ya, research based campus akan lebih jadi poin plus kalau kita dapat recommendation letter dari dospem gitu yang tahu kapasitas akademik kita. Karena kalau rekan bukan rekan kerja, kalau atasan kita kan taunya mungkin kapasitas profesional ya gitu. Tapi nggak apa-apa, bisa dicoba juga dengan kalau misalnya kerja itu ya dari ini ya atasan tempat kerja gitu. seperti itu ya Kurang lebih. kakak? Terima kasih Kak Mariam. Berarti bisa ya ke atasan kerja juga bisa, tapi mungkin apa namanya prefer ke kampus ya karena profil akademinya itu yang dibutuhkan ya Kak Mariam ya. Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih Kak Mariam. Nah, ini next lagi. Sama-sama. Em, apa keunggulan program master di Fakultas Ekonomi atau program studi master akuntansi di UI 3? Ah, apa Oke, oh ini pas nih. Kebetulan aku juga di FIB ya. Nah, kalau keunggulan master di Faculty of Economics, nah BTW belum ada master akuntansi ya. Jadi kalau di Economics itu baru ada MA in Economics sama MFin in Sustainable Finance. Jadi paling kalau yang backgroundnya accounting, yang paling mendekatnya sih Sustainable Finance ya. Ambilnya MFin Sustainable Finance.
Tapi ada juga sih temenku yang dulu di accounting, dia ngambil di economics. Tergantung, tergantung ya minatnya di mana gitu ya. Nah, balik lagi keunggulannya gimana? Di khususnya di FIB itu ya. Nah, kalau yang aku rasakan selama ini, alhamdulillah ini ya, eh environment-nya dari peer kita maupun lecturer, teman-teman maupun dosen kita tuh eh, sam- benar-benar yang orang-orang yang punya research background yang kuat, maksudnya economic background yang kuat. Jadi tuh kita meskipun kayak kita belum terlalu jago misalnya di accounting atau di misalnya apa sih? Kalau dulu kan aku di manajemen perbankan syariah ya, nggak terlalu inilah dengan olah data kuantitatif gitu. Karena mungkin lebih banyak ini manajemennya gitu. Nah itu tapi alhamdulillah ini ya karena emang dosennya berkompeten dan teman-temannya tuh ya tadi kayak ada yang dari UI, terus ada yang dari ini juga dari luar negeri juga yang emang bagus juga kok peringkatnya di luar negeri. Jadi kita bisa belajar dari mereka dan dapat banyak input gitu ya yang relevan. Dan yang paling mm, ini ya paling bagus itu adalah dosennya itu diverse, terutama yang aku lihat di MFIN sih. MFIN makanya jadi paling banyak peminatnya karena sebagus itu sih eh, ini ya dosen-dosennya itu banyak dari praktisi, researcher, terus juga dari luar negeri juga. Tapi mungkin yang dari luar negeri kayak profesor, mungkin ada yang tahu Profesor Mehmet Asutai yang dari Durham University itu ngajar juga tapi online gitu di anak MFIN tapi yang economics enggak gitu. Terus juga ada Profesor Dian Masyita kalau ada yang kenal, ya itu bagus banget lah. Pokoknya beliau tuh inilah sangat bagus dalam kontribusi akademiknya dan kita banyak belajar dari beliau juga. Ya itu sih. Dan yang pasti eh tadi ya untuk kebutuhan kalau misalnya kita mau riset akan didukung banget sama fakulti gitu. Oke, Masya Allah. Ini dari tadi memang dimention banget ya, kalau kampusnya itu kampus research banget gitu. Jadi teman-teman yang minat sebagai researcher atau mungkin sebagai public policy gitu tuh sebenarnya ini recommended banget ya di UI 3 ini. Tapi nggak masalah untuk karir yang lain juga bisa di UI 3 juga. Kayak terima kasih. Iya, betul. Ada juga shift ini, BTW, eh apalagi apalagi yang PhD tuh. Yang PhD itu justru fun fact-nya adalah kebanyakan yang entrepreneur ini ya. Oh iya, Jadi kenapa ada tuh? yang ada CEO ini apa namanya aku lupa. Prospero. Prospero itu startup keuangan gitu dan dia udah sampai achievementnya sampai luar negeri lah dapat venture capital di luar negeri dan ternyata ya beliau tuh pengen mengembangkan ini ya menyeimbangkan antara research dan praktikalnya karena ternyata dibutuhkan juga gitu dan ada juga yang apa kalau tadi tuh yang Prospero itu dari PhD in Economics. Ada juga yang dia tuh entrepreneur, udah banyak sebenarnya usahanya. Bahkan udah bapak-bapak kalau 30-an ya, ya kan maksimal 35 ya. Itu beliau paling tua di MFIN, Sustainable Finance. Sangat kebapaan dan beliau tuh ya ibaratnya kuliah cuma sampingan gitu. Karena beliau tuh udah punya usaha, lagi mau lola usaha gitu ya. Dan ingin mungkin mematangkan ini juga ya, karena belajar finance gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan prospek karir yang lain. Wah, benar-benar menarik, menarik banget ya. Iya betul sih itu dibutuhkan. Keren-keren. Berarti itu juga bisa jadi peluang ya kak ya untuk kita bisa berelasi lah ya sama sesama student. Iya, Studentnya udah yang profesional keren gitu lah. Oke oke. betul betul. Well, terima kasih banyak Kak Mariam ini.
Next lagi nih, mungkin sedikit lagi ya, tapi nggak tahu di berapa lagi nih. Nah, apa yang perlu dipersiapkan jika ingin melanjutkan studi S2 di Fakultas Ekonomi atau program studi Master Akuntansi? Tadi akuntansi nggak ada ya teman-teman ya. Tadi paling yang relate yang Iya. itu finance dengan beasiswa. Nah, sebenarnya tadi udah Kak spill ya, mungkin boleh di spill lagi Kak. Mungkin barangkali ada yang ketemu. Oke. Kalau ingin melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi atau program, oh ini tepatnya kayak kakaknya kalau ke akuntansi kemungkinan besar kayaknya mau di sustainable finance ya. Gitu. Tapi bisa jadi juga di economics sih. Nah ini tergantung nih Kak. Kalau misalnya maunya ambil MA in Economics, itu perlu menyiapkan ya ini sih basic skill dalam olah data gitu ya. Tapi nggak juga sih, maksudnya itu kan bisa dipelajari juga kalau misalnya belum terlalu familiar, bisa kayak aku juga kan nggak terlalu familiar sama olah data kuanti, seringnya bikin riset kuali gitu. Tapi ketika di masuk kuliah itu emang agak ini ya academic shock academic shock karena memang banyak tugas paper yang membutuhkan skill olah data kuanti terutama itu kalau yang MA in Economics. Tapi kalau yang MFin in Sustainable Finance dia itu cenderung research. Kalau lihat ini mungkin bisa dilihat juga di website ya, kalau di MFin itu justru aku juga somehow ngerasa harusnya aku memilih MFin di awal karena fun fact-nya adalah itu banyak matkul yang berkaitan sama bisnis gitu. Bahkan waktu itu temanku juga diminta untuk bikin BMC gitu ya di MFin itu Sustainable Finance karena belajar bisnis geopolitik terus apalagi finance in ini juga ya di company dan lain sebagainya pokoknya banyak yang related to bisnis tapi juga banyak yang inilah sustainability sustainability itu erat dengan perusahaan gitu ya dan juga ESG kalau misalnya MFin itu ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan. Intinya kalau yang dipersiapkan untuk admission yang udah dijelasin, tapi kalau skill set yang perlu dipersiapkan tergantung dari jurusan yang mau diambil. Kalau economics tadi mungkin sedikit belajar-belajar dulu lah tentang olah data kuantitatif biar nyambung, cepet nyambung maksudnya. Insya Allah karena tetap bisa nyambung ya. Terus kalau MFin, ya mungkin bisa disiapin juga kayak biar lebih aktif di kelas aja sih. Itu kayak eh, tentang ya belajar tentang keuangan dalam ya sustainability lah gitu. Itu nanti juga ada ininya ya kok apa sih namanya silabusnya. Jadi kita bisa baca-baca dulu sebelum kuliah atau kelas dimulai supaya kita nanti lebih aktif. Itu sih mungkin. Oke, nah semoga menjawab ya teman-teman. Ini kayak yang nanya kakak ini pertanyaannya lumayan banyak nih, tapi nggak apa-apa. Oke, Mariam. Sama-sama. Nah ini juga nih pertanyaan beda nih. Apakah penerima beasiswa atau mahasiswa master UI ini wajib menetap di asrama? Bagaimana Kak Mariam? Kalau nah kalau dormitory sendiri sebenarnya eh itu hanya sebagai fasilitas aja ya, jadi opsional. Em, karena aku pun sendiri juga tinggalnya di asrama yang lain gitu. Jadi kalau FYI aja ya, kalau di dorm kampus itu kosnya 1 juta per bulan, tapi memang worth it. Dia itu kamarnya sendiri, ber-AC, udah full furnish ya, ada lemari, meja belajar, AC, dan free wifi dan galon. Jadi memang cozy banget, apalagi dekat di dalam kampus kan ada akses busnya juga. Jadi itu opsi aja buat yang mau. Tapi kalau yang misalnya udah berkeluarga atau karena emang bisa ya, boleh sambil kalau udah nikah. Karena ada temanku juga yang beliau itu udah nikah ya di MA in Economics. Udah beliau perempuan. Cuma tetap dapat ini apa namanya besok kategori 1
Tapi tinggalnya bukan di dorm, Kak. Ya iyalah kan tinggalnya sama suaminya. Dan kebetulan suaminya PhD juga di situ. Jadi barengan kuliahnya. Dan ya, jadi itu opsional. Oke, nah berarti opsional ya teman-teman. Bisa dipilih gitu tergantung teman-teman kebutuhannya. Oke, sip. Nah ini udah terakhir sih, udah nggak ada lagi kamarnya. Baik, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya secara langsung kira-kira untuk Q&A yang di kami sudah selesai. Barangkali ada yang mau bertanya langsung, mungkin satu pertanyaan kali ya, karena udah jam 9.10 nih. Bagaimana teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, sepertinya mungkin cukup ya teman-teman. Alhamdulillah terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir dan juga ikut menyimak. Barangkali tadi pertanyaannya sudah bisa mewakili semua teman-teman yang hadir. Dan tadi ya boleh teman-teman bisa join juga ya link yang Kak yang bagikan. Juga tadi mungkin yang terkait apa ya motivation letter sama list prospek pertanyaan. Kemungkinan pertanyaan itu nanti kira-kira Kamaram berkenan di-share juga nggak Kak kira-kira? Iya, aman. Insya Allah nanti akan di-share di grup juga ya. Ya siap-siap nanti akan diinfokan di grup, berarti nanti akan diinfokan Oh, di boleh. teman. Oh, Boleh, sama nih ada Kak. dari Kak Marina. Bisa. Kemarin bagaimana nih Kak kalau reach out Kak via email bisa nggak ya? Jadi kalau kayak Oh, bisa. Cuma mungkin akan slow respon Kak kalau email karena nggak jarang buka email. berarti via apa nih? WhatsApp aja atau bagaimana Kak Mar? Iya, di WhatsApp itu ada yang jadi adminnya aku kebetulan. Nanti mungkin bisa lewat WhatsApp aja. Kalau misalnya ada yang ini perlu lebih detail lagi, boleh juga kalau mau japri. Ya bebas nanti. Oke, alhamdulillah siap ya. Oh ya tadi Kamaram tadi nyebut ini Kak WhatsApp aja yang Kamaram admin itu apa tuh Kak? Kenapa? Sorry sih, kenapa? Tadi Kamaram bilang kalau Kamaram apa adminnya itu tuh kontak yang apa Kak? Oh, bukan admin ya. Bentar. Oh ya adminnya deh. Iya, itu nanti bisa kalau ada yang mau japri bisa ke nomor itu yang admin itu nomor aku. Oh ya, ya, oke oke oke. Sip ya, terima kasih banyak. Nanti akan Yang di grup. di-share juga ya sama tim Oke. sukses di grup WhatsApp Scholarship UIII 2026 ini. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Mariam yang sudah menyampaikan informasinya juga. Semoga bermanfaat dan siapa tahu nanti bisa bertemu Kak Mariam ya di UI3 ini. Barangkali ya. Amin. Mungkin itu saja. Jazakallah khair Kak Mariam atas waktunya, juga ilmunya, juga spill-spillan dokumen rahasianya sampai akhirnya Alhamdulillah bisa diterima di UI3 ini. Untuk rekaman Zoom-nya, iya akan di-share ya. Ini kami recap tadi. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Mungkin itu saja. Jazakallah khair kepada Kamarem. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. 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 Dan sifat tiga kali, astagfirullahaladzim, kemudian doa kafaratul majlis. Allah juga, syadu la ilaha illa anta, astagfirullahaladzim. Sebelum itu, kita boleh dokumentasi dulu ya, teman-teman, dengan kamera nih, yang sampai malam-malam ini udah masih standby gitu. Teman-teman boleh, yang mau on kamera, yang bisa on kamera juga boleh ya. Hmm, hmm. Oke. Sip, alhamdulillah udah lumayan banyak nih. Gak apa-apa, kita mulai aja ya. Boleh kasih senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih ya. Syifa dan teman-teman.